CNN Indonesia Breaking News. Lagu Indonesia Raya berkumandang di Olimpiade Rio de Janeiro, Brasil. Sepasang pemain ganda campuran, Tontowi Ahmad, Liliana Natsir atau pasangan Owi Butet memberi kado istimewa. Medali emas tepat pada hari ulang tahun ke-71 Republik Indonesia. Kini bersama dua atlet angkat besi penyumbang medali Olimpiade lainnya, putra-putri terbaik negara kembali pulang. Karena mereka bukan sekedar pahlawan. Mereka adalah penulis Pride and Legacy Republik Sejati. Bangsa besar ini menyambut Anda. Selamat datang, generasi pemenang. Inilah Breaking News CNN Indonesia. Anda bersama saya, Hera F. Harin. Baik, kita langsung saja ternyata akan memulainya. Kita langsung saja ke Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Kita lihat sudah landing di sana pesawat yang membawa para atlet terbaik. Ini merupakan investasi luar biasa bangsa ini. Di tengah memang gejolak pasar keuangan global yang memang tidak begitu baik. Tapi mereka menorehkan sesuatu yang pada hari pertama misalnya kita tahu ada atlet angkat besi di sana, ada Sri Wahyuni yang menyumbangkan medali pertama untuk Olimpiade 2016 bagi Indonesia dengan menjuarai di nomor 48 kg angkat besi medali perak dengan total angkatan 192 kg, di mana snatch yang berhasil dilakukan ada 85 kg dan 108 untuk clean and jerk. Dan tidak hanya itu, kita lihat Sri Wahyuni juga diikuti oleh kita lihat ada Eko Yuli Irawan yang juga menyumbangkan medali perak. Dan kita lihat ini adalah kedatangan dengan Qatar Airways para atlet dan juga tim Olimpiade 2016. Oke, sementara ini informasi yang kami peroleh menyatakan bahwa dalam pesawat ini ada pasangan ganda campuran atlet bulu tangkis Indonesia, yaitu Liliana Natsir dan juga Tontowi Ahmad. Mereka adalah peraih medali emas dalam Olimpiade Rio de Janeiro, Brasil. Artinya mereka adalah pasangan nomor 1 di jagat raya untuk pemain bulu tangkis ini. Kita lihat sudah landing di sana dan saya sebagai bagian dari bangsa ini menyambut dengan begitu antusias. Tidak sabar memang kita untuk menantikan bagaimana kepulangan mereka dengan medali emas. Dan tidak hanya itu, mereka juga pasti akan mendapatkan bonus istimewa dari Republik ini. Indonesia juga tercatat sebagai negara dengan pemberian bonus kedua terbesar di dunia dengan sekitar 2 miliar rupiah untuk siapa yang meraih kemenangan dalam Olimpiade. Dan selain itu nanti setelah pensiun mereka akan mendapatkan uang pensiun sekitar 15 juta rupiah per bulan. Sebuah penghargaan luar biasa yang patut kita apresiasi dari pemerintah. Dan masih saja kita menanti kedatangan pasangan ini. Dan sebagai informasi juga bahwa Olimpiade kemarin bagi Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir sendiri, raihan emas di nomor ganda campuran adalah untuk pertama kalinya. Torehan terbaik diraih 8 tahun lalu saat Liliana ketika itu berpasangan dengan Nova Widianto yang meraih perak di Olimpiade Beijing kalau Anda masih ingat di tahun 2008. Dan memang kita tampaknya bangsa ini juga ketika kita menantikan detik-detik pertarungan yang dilakukan oleh pasangan Owi Butet ini, sinyal meraih emas tampaknya sudah bisa kita rasakan ya. Agak GR lah kita sedikit sejak babak kualifikasi utamanya. Dan kita lihat memang Owi dan Butet melenggang sangat mudah di babak kualifikasi. Dan kita tahu juga di seperempat ataupun di perempat final justru mereka bertemu lawan lawan yang sangat junior dibandingkan mereka, yaitu kita lihat ada Praven Jordan dan Debbie Susanto. Namun ujian bagi pasangan ganda campuran ini justru hadir di semifinal. Mereka menantang musuh bebuyutannya ini, Zhang Nan dan Zhao Yunlei. Rekor kemenangan memihak lawan justru menjadi motivasi dan kita tahu mereka juga lolos di final. Dan bila kita lihat ada beberapa catatan yang menarik. Oke, ini masih kita lihat di gambar di plasma. Anda bisa menyaksikan ada penyambutan dengan water cannon di pesawat terhadap pesawat Qatar Airways. Luar biasa, ini menarik sekali ya. Apakah ini sebuah filosofi mendinginkan suasana kebangsaan, tapi yang pasti ini menarik. Ada show penyiraman maskapai Qatar Airways menanti dua pahlawan olahraga. Oke, saya mohon maaf tadi saya menyebut water cannon, tapi ini ada water salute yang menyambut Qatar Airways.
Tapi kenapa tidak naik Garuda Indonesia ya sebenarnya? Tapi apapun itu yang penting dua pahlawan muda ini sudah kembali ke tanah air. Dan pasti kita semua tidak sabar ingin menyambut mereka, bertanya pada mereka apa sebenarnya yang menjadi salah satu kunci kemenangan mereka selain tentunya soliditas ya. Ini bagaimana dalam setiap cabang olahraga, sportivitas dan soliditas menjadi apalagi yang dalam satu tim itu menjadi salah satu kunci kemenangan. Dan yang menarik adalah beberapa fakta yang menarik dari Olimpiade Rio 2016. Pasangan Owi Butet ini tidak pernah kehilangan satu game pun selama Olimpiade Rio 2016. Dan artinya mungkin sedikit kita elaborasi bahwa dalam setiap permainan ataupun juga pertandingan bulu tangkis tersebut ada 3 set pertandingan atau 3 game. Dan kita lihat bahwa Owi Butet ini setiap kemenangan tuh selalu 2 set sekaligus ya, tidak langsung masuk ke 3 set. Dan kita lihat bagaimana mereka tidak pernah kehilangan satu game pun. Kita lihat mulai dari melawan pasangan Robin Middleton dan Lian Cho, kemudian juga melawan Bodin Isara dan Savitri, Amit Trapai, kemudian ada Chang Pias dan Goh Lee 2 kali ini, kemudian juga Prevan Jordan dan Debbie Susanto. Terakhir adalah Zhang Nan dan Zhao Yunlei. Jadi Anda bayangkan tidak diberi nafas itu lawan, langsung dihajar 2 set sekaligus. Sudah sangat mendekat ke Bandara Soekarno-Hatta. Sudah kita lihat ya roda semakin mendekat dan kita masih menantikan detik-detik pintu terbuka dan menyambut mereka kembali pulang. Belum dibuka, saya kembali memberikan informasi. Baik, sebelum kita menantikan detik-detik pembukaan pintu para pahlawan olahraga ini, kita langsung saja bergabung dengan koresponden CNN Indonesia. Sudah ada Mahardika Utama di sana di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Halo Mahardika, selamat sore. Kita tadi menyaksikan bersama bagaimana penyambutan awal ya. Kita penyambutan awal dengan water salute tersebut maskapai Qatar Airways. Namun Anda langsung di sana. Beruntung sekali Anda langsung di sana. Saya sejujurnya sangat iri dengan Anda karena saya hanya bisa dari studio. Apa yang Anda rasakan? Penyambutan seperti apa kedatangan Tantowi dan Liliana Natsir? Nilai-nilai patriotisme apa yang bisa Anda rasakan langsung menyambut dua anak muda berprestasi ini yang kita sebut selamat datang generasi pemenang? Selamat sore Hera. Satu kata yang bisa saya katakan saat ini, saya merinding saat ini walaupun cuaca sangat panas. Dan pesawat yang ada di belakang saya saat ini mengangkut para Olimpians atau para pemegang medali Olimpiade. Ini adalah putra-putri tanah air. Ada Tontowi Ahmad, ada Liliana Natsir, dan juga ada Sri Wahyuni. Dan tadi kita saksikan beberapa menit yang lalu, baru saja pesawat ini dilakukan water salute dengan menggunakan 2 unit mobil pemadam kebakaran yang merupakan salah satu tradisi untuk memberikan apresiasi tertinggi untuk putra-putri tanah air yang dianggap membanggakan dengan prestasinya. Dan Tontowi Butet atau Liliana Natsir serta Sri Wahyuni dan juga Eko Yuli adalah putra-putri yang membanggakan dengan prestasi olahraganya di ajang Olimpiade atau ajang olahraga tertinggi di dunia. Dan saat ini pesawat sudah ada tepat di belakang saya. Qatar Airways ini mengangkut para juara. Tontowi dan juga Butet adalah peraih medali emas, dan sementara itu Sri Wahyuni mendapatkan medali perak, medali pertama yang didapatkan dalam ajang Olimpiade di Rio de Janeiro. Dan kita akan nantikan sesaat lagi apakah pintu pesawat ini akan langsung dibuka dan para juara ini nanti akan langsung dibawa ke Terminal 3 baru untuk dilakukan penyambutan secara resmi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Untuk selanjutnya nanti akan dilakukan konvoy atau arak-arakan dengan menggunakan bus terbuka bandros yang datangkan langsung dari Bandung, dan rutenya adalah dari Bandara Terminal 3 sampai menuju ke kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kita saksikan sekali lagi mesin pesawat masih menyala, dan namun pintu belum terbuka. Kita akan menantikan detik-detik turunnya para pahlawan olahraga tanah air kita ini. Kita tahu Owi dan juga Butet tidak pernah kehilangan satu games pun dalam pertandingan di Olimpiade 2016 dalam ajang atau cabang olahraga bulu tangkis. Di final, ia mengalahkan 2 set langsung melawan pasangan dari Malaysia Chan Peng Sun dan juga Goh Liu Ying 2-0 tanpa balas. Dan ini adalah kemenangan yang didapat dengan sangat-sangat sempurna Hera. Dari ajang penyisihan sampai ajang babak final, mereka tidak pernah kehilangan satu set pun dan memenangkan medali emas dengan sangat mudah. Dan ini tentu adalah prestasi yang membanggakan bagi Owi. Ini adalah medali emas pertama di ajang Olimpiade. Sementara ini bagi
Butet atau Lilian Natsir. Medali di Olimpiade adalah medali yang kedua setelah pada tahun 2008 ia pun pernah mendapatkan medali bersama dengan Nova Widianto. Kita akan nantikan. Ya, saat ini tampaknya akan segera turun dan akan segera dibawa ke Terminal 3 baru. Hera, kembali ke Anda. Ya, Mahardika, walaupun saya di sini saya bisa merasakan betapa merindingnya ya menyambut mereka. Ini sejagat raya loh. Dunia mereka memenangkan, itu luar biasa. Tapi yang ingin saya tanyakan, bagaimana sesungguhnya penyambutan yang bisa Anda ceritakan di belakang layar, mungkin yang tidak bisa kami saksikan bersama di sini. Saya tadi mendengar sedikit ada penyambutan, ada suara-suara riuh. Apakah yang benar itu bagian dari tim atau kelompok supporter tertentu? Siapa saja mungkin petinggi-petinggi negara yang sudah Anda lihat tadi langsung menyambut pahlawan olahraga muda ini? Ya, suara riuh rendah saat ini memang terdengar, tapi memang bukan dari pejabat, melainkan dari para pegawai atau para petugas di bandara di Terminal 2 ini yang juga merasakan euforia yang sama. Mereka juga sangat bangga dengan kehadiran para juara ini. Mereka menantikan dari sisi bandara, semuanya bersorak, menantikan juara-juara dari ajang olahraga ini. Dan sementara untuk pejabat yang hadir, kami mendapatkan informasi bahwa Ketua DPR Ade Komarudin juga sudah ada di Terminal 3. Ada juga Ketua PBSI Gita Wirjawan dan pejabat-pejabat terkait yang nanti bahkan mereka akan ikut dalam konvoi menggunakan bandros ke kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sekali lagi Hera, ini adalah salah satu momen yang paling mengharukan bagi saya melihat langsung dari dekat kedatangan pertama kali tiba para juara ke tanah air setelah berjuang, berperang, melawan putra-putra terbaik dari masing-masing negara di ajang Olimpiade lewat olahraga bulu tangkis dan juga di ajang angkat beban atau angkat besi lewat medali perak yang didapatkan oleh Eko Yuli dan juga Sri Wahyuni. Hera. Ya, Mahardika, kami akan kembali nanti akan ke Anda, terhubung ke Anda, tapi mungkin Anda bisa menikmati terlebih dahulu bagaimana menyambut pahlawan muda di bidang olahraga tersebut. Saya berikan Anda kesempatan untuk menikmati detik-detik tersebut.